Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazla Ramadina Tanzila, NPM 242300887. Saya dari kelas 4 CPGSD. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu materi tentang pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian pengembangan kurikulum, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, dasar pertimbangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Dan yang terakhir, rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Apa itu pengembangan kurikulum? Pengembangan adalah penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum. Istilah pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara yang baru. Selama kegiatan tersebut, penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan. Apabila setelah mengalami penyempurnaan, akhirnya alat atau cara tersebut dipandang cukup mantap untuk digunakan seterusnya, maka berakhirlah kegiatan pengembangan tersebut. Pengembangan kurikulum menurut para ahli, yang pertama yaitu pengembangan kurikulum oleh Oimar Hamalik didefinisikan sebagai perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Nah, yang kedua, menurut Dakir menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum ialah proses mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datangnya dari luar ataupun dari dalam diri sendiri dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Hamalik, sebagaimana dikutip oleh Syafaruddin dan Amir Udin, menyebutkan 8 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Nah, prinsip-prinsip ini antara lain ada prinsip berorientasi pada tujuan, relevansi, efisiensi, fleksibilitas, kontinuitas, keseimbangan, keterpaduan, dan mutu. Nah, sedangkan menurut Sukamadinata, membagi prinsip pengembangan kurikulum menjadi 2 kelompok, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Nah, di sini ada prinsip umum yang dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Nah, di sini ada pun penjabaran prinsip-prinsip umum ialah prinsip relevansi. Nah, prinsip relevansi ini memiliki makna sesuai atau serasi jika mengacu pada prinsip relevansi. Setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Nah, secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum atau tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Nah, sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntunan sains dan teknologi atau relevansi epistemologis. Tuntunan dan potensi siswa atau relevansi psikologis, serta tuntunan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Nah, yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel. Nah, fleksibel dalam implementasinya memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum ini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Yang keempat ada prinsip efisiensi. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika sebuah program pembelajaran dapat diadakan 1 bulan pada satu waktu dan memenuhi sebuah tujuan yang ditetapkan, itu bukan halangan sehingga siswa dapat mengimplementasikan program pembelajaran lain karena upaya itu diperlukan agar dalam pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Yang kelima yaitu prinsip efektivitas.
Nah, mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas ini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada efektivitas mengajar guru, dan yang kedua efektivitas belajar siswa. Di sini ada prinsip khusus sebagaimana dikemukakan oleh Sukma Dinata mencakup 5 hal, yaitu prinsip penentuan tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan, pemilihan proses belajar mengajar, pemilihan media dan alat pengajaran, serta berkenaan dengan penilaian. Apapun penjabarannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada yang pertama ada prinsip penentuan tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus. Dalam perumusan tujuan pendidikan didasarkan pada sumber-sumber seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat tentang kebutuhan mereka, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang kualitas sumber daya manusia, serta pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah yang sama. Yang kedua, ada prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Dalam menentukan isi kurikulum, beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan ialah diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pengajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Secara unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Maksudnya, ketiga ramah belajar tersebut diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Yang ketiga, prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pelajaran, variasi metode atau teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu siswa, serta keefektifan metode atau teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong berkembangnya kemampuan baru. Yang keempat, prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia, serta pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran, baik dalam bentuk modul ataupun buku paket. Yang kelima, prinsip berkenaan dengan penilaian. Penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses penilaian belajar, setidaknya mencakup 3 hal dasar yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama merencanakan alat penilaian. Hal yang harus diperhatikan dalam fase ini ialah penentuan karakteristik kelas dan usia, bentuk tes atau ujian, dan banyaknya butir tes yang disusun. Nah, yang kedua, menyusun alat penilaian. Langkah-langkahnya adalah dengan merumuskan tujuan pendidikan pada ranah kognitif, afektif, dan fisikomotorik, mendeskripsikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran, serta menuliskan butir-butir tes. Ketiga, mengolah hasil penilaian. Prinsip yang perlu diperhatikan ialah norma penilaian yang digunakan dalam pengelolaan hasil tes, serta penggunaan skor standar. Dasar pertimbangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu ada dasar pertimbangan kurikulum 2013. Dasar pertimbangan kurikulum 2013 mencakup berbagai aspek yang mendalam, mulai dari filosofis hingga yuridis, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara komprehensif. Berikut ini adalah beberapa landasan utama yang menjadi pertimbangan kurikulum 2013. Yang pertama adalah landasan teoretis. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan teori pendidikan berlandaskan standar atau standar based education, dan teori kurikulum berbasis kompetensi atau competency based curriculum. Pendidikan berdasarkan standar menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan.
Yang kedua ada landasan sosiologis. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan dan perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni menjadi pertimbangan penting. Yang ketiga ada landasan psikopedagogis, yaitu kurikulum 2013 dimaksudkan untuk memenuhi tuntunan perwujudan standar kompetensi lulusan melalui proses pembelajaran yang efektif. Yang keempat ada landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum 2013 ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Kurikulum 2013 menekankan pada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di sini ada dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Dasar pertimbangan kurikulum merdeka berfokus pada pemenuhan kebutuhan pendidikan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap konteks lokal serta perkembangan peserta didik. Nah, berikut ini adalah beberapa poin utama yang menjadi dasar pertimbangan tersebut. Yang pertama, landasan filosofis. Cita-cita, kemerdekaan, dan Pancasila. Kurikulum merdeka berakar pada cita-cita kemerdekaan dan nilai-nilai Pancasila, bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seterusnya ada holisme dan responsivitas. Kurikulum ini menekankan pembentukan individu yang holistik maupun mengoptimalkan potensi diri, serta responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Selanjutnya ada keseimbangan kompetensi dan karakter, fokus pada pencapaian keseimbangan antara penguasaan kompetensi akademik dan pembentukan karakter peserta didik, keleluasaan dalam penyusunan kurikulum. Nah, seterusnya ada fleksibilitas, memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum sesuai dengan konteks lokal dan keberagaman peserta didik sehingga pembelajaran lebih relevan. Nah, seterusnya ada partisipasi siswa, meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, memungkinkan mereka untuk terlibat aktif dalam menentukan arah belajar mereka sendiri, respon terhadap perubahan. Nah, yang terakhir ada adaptasi terhadap dinamika. Kurikulum merdeka dirancang untuk responsif terhadap dinamika perubahan di masyarakat, baik dalam aspek sosial maupun teknologi. Nah, jadi kurikulum merdeka ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, relevan, dan mampu mengakomodasi kebutuhan serta potensi setiap peserta didik. Materi yang terakhir tentang rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Nah, yang pertama ini yaitu rasionalitas pengembangan kurikulum 2013. Rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 di Indonesia didasarkan pada berbagai tantangan yang dihadapi dalam sistem pendidikan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Nah, berikut ini ada beberapa poin penting mengenai rasionalitas tersebut. Yang pertama ada tantangan eksternal. Standar Nasional Pendidikan Kurikulum 2013 dikembangkan untuk memenuhi 8 standar nasional pendidikan, termasuk standar isi, proses, dan kompetensi lulusan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa pendidikan di Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Selanjutnya ada demografi dan kualitas SDM. Pertumbuhan populasi usia produktif memerlukan peningkatkan kompetensi dan keterampilan. Jika tidak, hal ini dapat menjadi beban bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, kurikulum ini dirancang untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing. Yang kedua yaitu ada tantangan eksternal. Yang pertama ada globalisasi. Perubahan global menuntut sistem pendidikan untuk beradaptasi. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Selanjutnya ada penyempurnaan pola pikir. Ditekankan pentingnya perubahan pola pikir guru dalam proses pembelajaran yang harus berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa secara aktif. Ini
termasuk penggunaan pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif dan berbasis pada pengalaman nyata. Nah, yang ketiga ada tujuan pengembangan kurikulum. Nah, kompetensi holistik kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa secara seimbang, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ada penguatan proses pembelajaran. Diharapkan adanya penguatan dalam proses pembelajaran melalui metode yang lebih interaktif dan partisipatif, serta penyesuaian beban belajar agar sesuai dengan kemampuan siswa. Selanjutnya, rasionalitas pengembangan kurikulum merdeka. Rasionalitas pengembangan kurikulum merdeka didasarkan pada beberapa alasan utama yang meliputi pemulihan pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan. Berikut ini adalah poin-poin penting yang mendasari rasionalitas tersebut. Yang pertama ada kewenangan dan tanggung jawab sekolah, yaitu kurikulum merdeka memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing. Nah, yang selanjutnya ada pemulihan pembelajaran. Banyak siswa di Indonesia mengalami ketertinggalan pembelajaran atau learning loss, sehingga mereka sulit mencapai kompetensi yang diharapkan. Kurikulum merdeka hadir sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Selanjutnya ada fleksibilitas pembelajaran. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih perangkat pembelajaran yang beragam, memungkinkan pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Nah, selanjutnya ada fokus pada materi esensial, yaitu kurikulum ini menekankan pada materi esensial yang dibutuhkan untuk memperkuat perilaku, karakteristik, dan pengetahuan siswa, serta penerapan metode pembelajaran yang lebih baik dan efektif. Nah, selanjutnya ada pengembangan potensi siswa. Guru diberi kesempatan untuk menggali potensi siswa secara maksimal melalui berbagai kesempatan dan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan menyenangkan. Selanjutnya adalah kemerdekaan dalam berpikir. Kurikulum merdeka mengusung konsep merdeka belajar yang memberikan kemerdekaan kepada guru dalam merancang proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan pencapaian pembelajaran. Hal ini bertujuan agar siswa dapat mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Selanjutnya ada relevansi dan interaktivitas, yaitu pembelajaran dirancang agar lebih relevan dan interaktif, sehingga siswa lebih tertarik dan dapat mengembangkan kompetensi yang mereka miliki. Selanjutnya adalah landasan yang kuat. Pengembangan kurikulum merdeka didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan prinsip-prinsip pembelajaran yang kuat. Landasan filosofinya mencakup budaya lokal sebagai akar kurikulum dan filsafat eksperimentalisme. Nah, selanjutnya ada adaptasi terhadap perubahan. Kurikulum merdeka dirancang untuk menyikapi perubahan yang terjadi agar siswa mampu mencapai pendidikan yang bermutu dengan standar dan target yang jelas. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.